Saya Rahmat Fahri dengan NIM 23. Video ini dibikin untuk memenuhi mata kuliah Hukum Tata Negara. Sebelumnya, saya meminta maaf kepada para penonton bila ada banyak kesalahan dan kekurangan yang ada di video ini. Karena itu, kami meminta banyak saran dan kritik agar video ini bisa berkembang selanjutnya. Pengertian sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya. Sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, akan mempengaruhi keseluruhannya. Pemerintah dalam arti luas mempunyai pengertian segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri. Dari pengertian itu, maka secara harfiah, sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai sesuatu bentuk hubungan antara lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri, dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Menurut Muhammad Mahfud MD, sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara dalam rangka menyelenggarakan negara. 2. Macam-macam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan terbagi menjadi dua. 1. Sistem pemerintahan parlemen. Sistem pemerintahan parlemen adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antara lembaga negara yang secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legislatif dalam menjalankan pemerintahan negara. Kedua, sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antara lembaga negara melalui pemisahan kekuasaan negara, di mana presiden memainkan peran kunci dalam pengelolaan kekuasaan eksekutif. 3. Teori sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur terdiri dari fungsi legislatif, fungsi eksekutif, fungsi yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama, dan mempengaruhi satu sama lain. Secara demikian, sistem pemerintahan adalah cara kerja lembaga-lembaga negara satu sama lainnya. Menurut Jimli Asyidik, sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu sistem hubungan antara lembaga-lembaga negara. Sedangkan menurut Sri Sumatri, sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ismail Sunni mempunyai pendapat bahwa sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi dari suatu negara. Ciri-ciri atau prinsip yang terdapat dalam sistem presidensial menurut Mahfud MD terbagi menjadi 4. 1. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan. 2. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. 3. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. 4. Eksekutif dan legislatif sama kuatnya. Dan menurut Bagirmanan menyampaikan ciri-ciri presidensial dengan melihat model presiden Amerika terbagi menjadi 6. 1. Presiden adalah pemegang kekuasaan tunggal. 2. Presiden adalah penyelenggara pemerintah yang bertanggung jawab. 3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat. 4. Presiden tidak dapat dipilih dan diangkat oleh Kongres.
5. Presiden mengaku jabatan 4 tahun dan hanya dapat dipilih 2 kali dalam masa jabatan berturut-turut. 6. Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan melalui impeachment. Bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan negara. Ada 2 bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan negara. 1. Pemerintahan monarki, monarki mutlak, monarki konstitusional, monarki parlementer. 2. Pemerintahan republik. Berdasarkan dari bahasa Latin, res yang artinya pemerintahan dan publik yang berarti rakyat. Dengan demikian dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan dan untuk kepentingan banyak orang. Menurut John Locke, kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan menjadi 3. 1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang yang dijalankan oleh parlemen. Kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintahan. 3. Kekuasaan prerogatif, kekuasaan untuk menyatakan perang dan damai dan tindakan-tindakan lainnya dengan luar negeri. Sedangkan kekuasaan yudikatif merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Teori Res Politica menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dilandaskan oleh 3 orang atau badan yang berbeda-beda dan terpisah satu sama lainnya. Seperti badan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang. 2. Badan eksekutif, kekuasaan menjalankan undang-undang. 3. Badan yudikatif, kekuasaan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang. Klarifikasi sistem pemerintahan terbagi menjadi 3. 1. Sistem kepartean dikenal adanya 3 sistem. 1. Sistem kepartean multipartai. 2. Sistem 2 partai. 3. Sistem 1 partai. Yang kedua, sistem pengisian jabatan pemegang kuasa negara. 3. Hubungan antara pemegang kekuasaan negara, terutama antara eksekutif dan legislatif. Model pemerintahan negara terbagi menjadi 4. 1. Sistem pemerintahan diktator. 2. Sistem pemerintahan parlemen. 3. Sistem pemerintahan presidensial. 4. Sistem pemerintahan campuran. Prinsip dasar pemerintahan Republik Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa, kepribadian bangsa, tujuan dan cita-cita hukum bangsa dan negara, serta cita-cita moral bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan yang pasti dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Presiden membagi kekuasaan berdasarkan wilayah dan tingkat pemerintahan. Terbagi menjadi 3. 1. Pemerintah pusat. 2. Pemerintah wilayah. 3. Pemerintah daerah. Demokrasi Indonesia adalah pemerintah rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat berdasarkan silsilah Pancasila, yang berarti 1. Sistem pemerintahan rakyat dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia. 2. Demokrasi Indonesia adalah transformasi Pancasila menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintahan khas Pancasila. 3. Merupakan konsekuensi dari komitmen pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konstitusional di bidang pemerintahan atau politik. 4. Pelaksanaan demokrasi telah dapat dipahami dan dihayati dengan nilai falsafah Pancasila. 5. Pelaksanaan demokrasi merupakan
Pengalaman Pancasila melalui politik pemerintahan.